Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Sartina. Ini 221011450332. Kelas 02 TPLE 001 Prodi Teknik Informatika. Ini menjelaskan sedikit tentang ragam bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, variasi bahasa atau ragam bahasa adalah penggunaan bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda menurut orang yang dibicarakan, menurut kemampuan bicara, lawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicaraan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan variasi bahasa yang digunakan oleh seseorang yang diartikan oleh para penuturnya dapat dikatakan sebagai ragam atau variasi bahasa. Menurut Rohman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda berdasarkan topik yang sedang dibicarakan dan juga menurut media pembicaraannya. Jenis-jenis ragam bahasa. Menurut Kars dan Agustina, ragam atau variasi bahasa diklarifikasikan menjadi beberapa kriteria, yaitu ragam bahasa dari segi penutur, ragam bahasa dari segi pemakaiannya, ragam bahasa dari segi keformalan, dan ragam bahasa dari segi sarana. Ragam bahasa dari segi tutur bagi menjadi 4. Yang pertama itu dialek, yang kedua itu dialek, yang ketiga itu kronolog, dan yang keempat itu dialek sosial atau sosiolek. Lalu ada ragam bahasa dari segi pemakaian. Yang pertama itu ragam bahasa sastra atau ragam bahasa yang menekankan pada penggunaan bahasa dari segi estetis. Yang kedua itu ragam bahasa dari jurnalistik. Ragam bahasa yang bersifat sederhana, komunikatif, dan khas. Yang ketiga itu ragam bahasa militer. Ragam bahasa yang bersifat tegas. Yang keempat itu ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa yang lugas, jelas, dan bebas dari keambiguan serta segala macam metafora dan idiom. Yang kelima itu ragam bahasa perdagangan. Ragam bahasa yang bersifat fleksi. Lalu ada ragam bahasa dari segi keformalan. Yang pertama itu ragam baku. Ragam baku merupakan variasi bahasa yang paling formal karena kaidah maupun polanya sudah dirancang secara pasti serta tidak dapat digabungkan atau tidak dapat diubah sama sekali. Contoh variasi bahasa ragam baku ini ada tata cara pengambilan sumpah atau upacara kenegaraan. Yang kedua itu ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi merupakan variasi bahasa yang digunakan pada acara-acara resmi yang digunakan untuk surat menyurat, berpidato kenegaraan, ceramah keagamaan, serta buku pelajaran. Yang ketiga itu ada ragam usaha. Ragam usaha merupakan variasi bahasa yang operasional. Ragam usaha merupakan wujud penengahan ragam formal dan ragam santai. Yang contohnya itu kayak ambillah yang kau sukai. Terus yang keempat itu ragam santai. Ragam santai merupakan ragam bahasa non formal. Variasi bahasa ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berbicara dengan teman, keluarga, terus sahabat, serta pacar. Ragam bahasa santai ini biasanya penekanannya lebih ke santai aja gitu, kayak contohnya bilang kok nggak ngajak-ngajak saya sih Mat. Terus yang kelima itu ragam akrab. Ragam akrab ini biasa digunakan saat berbicara dengan keluarga maupun sahabat karib yang berhubungan dengan itu sangat dekat, contohnya kayak OTW ya. Nah, untuk ragam bahasa akrab itu kita kayak ya biasa aja gitu, kayak lebih akrab aja gitu, kayak ya udah sesama teman, sesama keluarga, jadi nggak ada bahasa-bahasa baku yang terlalu baku gitu. Terus ada ragam bahasa dari segi sarana. Yang pertama itu ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan itu menyampaikan informasi yang dilakukan secara lisan. Yang kedua itu ragam bahasa tulisan.
yang ragam bahasa tulis itu digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis, kayak surat menyurat, terus di majalah dan di koran dan lain-lain. Terima kasih untuk semuanya. Begitu saja pengertian dari ragam bahasa dan juga jenis-jenisnya. Mohon maaf apabila materi yang disampaikan kurang jelas dan kurang bisa dimengerti. Terima kasih atas semua waktu untuk mendengarkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.